Kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memantahkan setiap kekuatan roh, setiap mantra sihir, setiap kekuatan penyembahan berhala. Kami nyatakan di dalam nama Yesus Hamasi, roboh dan tidak berkuasa. Kami tebaskan dari tempat. Semua binatang-binatang kami cincang di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami tolak dan kami tebaskan dari tempat itu. Kami minta kekuatan kuasa pada gerak kami di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kerajaan ditegakkan di bumi dalam nama Tuhan kami Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Terobosan dan kemenangan itu menjadi jaminan dalam hidup setiap saudara dan saya. Kalau saudara sungguh-sungguh setia, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan. Setiap saudara dan saya hari-hari ini memang ditantang untuk saudara lebih sungguh-sungguh. Saudara tidak bisa beribadah biasa-biasa, tapi saudara harus dengan sungguh-sungguh mencari wajahnya dengan sungguh-sungguh. Saudara berdoa, maka kekuatan kuasa Tuhan itu akan nyata dan dinyatakan dalam hidup setiap saudara sekalian. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Samuel 17 ayat 25. Saudara, ini sebenarnya sebuah strategi peperangan, di mana setiap saudara dan saya sudah tahu, karena kemarin waktu Komsel itu ada 5 hal yang saudara yang juga saya tulis di grup, bahwa setiap saudara menjadi pelayan, setiap saudara yang mau melayani Tuhan itu saudara harus dibentuk, harus diproses. Jadi di situ dikatakan Yosua itu ada selalu di kemah. Maksudnya adalah Yosua ini dengan setia, dengan sungguh-sungguh dia melayani Tuhan. Proses dan pembentukan inilah yang seringkali kita tidak mau. Ya, saudara maunya seperti naik kapal Jobon Solo atau naik kapal Cermek, masuk, kemudian turun pulang. Jadi tidak peduli kapalnya itu mau kotor kah, kencingnya tidak disiram kah, atau bagaimana, itu tidak peduli. Ya. Tetapi saudaraku, kalau kita sebagai tentaranya Tuhan itu tidak seperti itu. Ya. Kita siap, kita bertindak, kita bergerak. Apalagi kalau setiap saudara ini yang mungkin masih muda berkata begini, saya masih muda, itu nanti gampang, itu nanti belakangan saja. Kita tidak tahu umur kita ini kapan Tuhan mau panggil. Hari ini juga, malam ini juga kalau Tuhan mau panggil pulang bisa. Karena ada orang-orang yang tidak ada masalah apa-apa, tiba-tiba sakit dan mati. Seperti itu. Saya tidak menakuti, tidak, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita mau dipanggil Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus siap. Nah, kesetiaan saudara inilah yang diperhitungkan Tuhan. Ya, mungkin saudara di gereja, bantu ngepel gereja, mungkin sapu-sapu, mungkin saudara bersihkan kamar mandi. Itu semua bukan karena satu tuntutan, bukan, tetapi itu semua karena pembentukan. Itulah sebenarnya pelayanan.
Kita melayani anak-anak jalanan, kita melayani anak-anak yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Orang tidak lihat kita karena pelayanan ini tidak populer. Seperti itu. Pelayanan yang populer bukan khotbah, tampil. Nah, kalau untuk saudara mau tampil, mau pentas, mau jadi panggung, itu tidak akan bisa kalau tanpa dibentuk. Nah, banyak orang tidak menyadari dan banyak orang itu sombong. Yang dia berpikir panggung itu yang paling penting. Panggung tidak akan membawa kemuliaan Tuhan. Panggung akan membawa kita tidak bisa rendah hati. Panggung akan membawa kita kepada kesombongan. Seperti itu. Tapi kalau saudara di dalam kemah, saudara duduk, dia mendengar firman Tuhan. Saudara menekuni firman ini. Saudara tulis, saya sudah selalu bilang tulis. Bahwa gembala ini ajar sudah begitu banyak. Oh. Itu kalau PPT itu udah ratusan, mungkin ada 200 PPT. PPT itu ini loh, PPT. Nanti bilang PPT ini apa? PPT itu ini loh, PPT. Yang ditampilkan itu PPT. Saudara buat PPT itu juga tidak gampang. Ada yang butuh waktu 1 jam, 2 jam, sampai 3 jam. Tidak jarang juga lebih daripada itu kalau dipasangi dengan gambar-gambar itu. Cari gambar itu juga tidak gampang. Karena seringkali internetnya lari-lari. Internetnya yang lari, bukan gambarnya yang lari. Itu juga persoalan. Jadi kita seringkali cari gambar yang tidak tepat, tidak pas. Kenapa kita taruh gambar itu audio visual? Ya. Jadi gambar itu akan mempermudahkan kita untuk mengingat, untuk mengerti. Karena kalau kita mendengar saja itu cuma 35%. Tetapi kalau disertai dengan gambar itu bisa 75-80%. Orang bisa tangkap. Makanya nonton film itu tidak akan lupa. Nonton film cinta-cinta itu tidak akan lupa toh. Kan begitu. Seperti itu. Nah, khotbah juga sama. Kalau disertai dengan gambar itu orang akan mengerti. Oh, dulu Pak Gembala pernah itu. Kau ada lihat gambar begini. Seperti itu. Nah, makanya memang dengan PPT itu sebenarnya lebih bagus. Dan ini pola mengajar yang sangat bagus. Jadi saudara, ini yang harus saudara perhatikan. Yang kedua, mereka punya roh yang besar. Dari 12 pengintai itu hanya 2, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka punya roh yang berbeda. Bedanya di mana? Tatkala yang 10 berkata, negeri itu kotanya berkubu, temboknya tinggi-tinggi, orangnya raksasa-raksasa. Kami ini kayak belalang-belalang, satu kali injak kami ini akan mati semua. Seperti itu. Tapi Yosua dan Kaleb, ya tidak. Negeri itu sudah diserahkan kepada kita. Negeri yang berlimpah susu dan madu, yang tanahnya mengandung besi dan lain sebagainya. Jadi beda, cara pandangnya beda. Begitu. Yosua dan Kaleb tidak takut dengan namanya raksasa, karena dia percaya bahwa Tuhan sudah menyerahkan. Nah, saudara, ini yang saudara harus pahami dan mengerti. Saudara, pemimpin itu diajar firman. Tidak ada pemimpin itu karbitan, tidak ada. Banyak orang begini bilang begini, oh ada banyak sekarang pendeta itu kejadian. Oh, lalu ada lagi orang bilang, oh banyak pendeta sekarang keluar. Artinya suka keluar dari organisasi ini pindah ke organisasi lain, keluar lagi pindah lagi ke organisasi lain. Jadi seperti itu. Kalau kejadian itu ya tiba-tiba muncul. Nah saudara, kita bukan model orang seperti itu.
Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Saudara harus bertanam di satu gereja. Kenapa saudara harus bertanam? Karena supaya saudara paham, karena supaya saudara mengerti. Lewat kebenaran firman itu, saudara berakar. Nah, kalau pohonnya masih kecil, baru berakar sedikit, lalu dicabut, pindah ke tempat lain, tanam lagi, nanti di sini tidak enak. Oh, pendetanya salah betul nih. Aduh, orang ini terlalu banyak gosip. Saudara pikir lagi, lihat mana ada gereja lagi yang bisa tong pindah, cabut lagi, pindah lagi. Kapan mau bertumbuh? Tidak bisa bertumbuh. Nah, pemimpin yang benar itu memang harus diajar firman, bukan pendapat, bukan opini. Maka Yosua berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Katakan dengan ucapanmu firman, katakan, karena firman itu akan berkuasa. Firman ini pada saat kau katakan itu, gemahnya itu akan menerobos, gemahnya itu akan, saudaraku, memenuhi atmosfer. Gemahnya itu akan menghancurkan setiap spirit negatif, kekuatan maut, saudara. Tetapi seringkali kita tidak mau. Nanti baca firman dalam hati tidak bersuara dan akhirnya ngantuk dan tertidur. Nah, ini tidak boleh terjadi seperti itu. Firman Tuhan itu kita harus berusaha untuk melakukannya. Mampukah kita? Tidak mampu, kita harus berjuang untuk berusaha. Apa yang sudah diajarkan itu coba kita lakukan. Kalau gembalanya beriman, seharusnya jemaatnya juga harus beriman, percaya. Kalau gembalanya disembuhkan dari penyakit yang tidak mungkin bisa sembuh, saudara juga harus percaya bahwa kalau Bapak Gembala saja disembuhkan, maksud saya tidak. Kan begitu. Jadi ini berbicara tentang bagaimana iman itu bekerja karena kita belajar dan mendengar firman. Saudaraku, 3 hal dari 5 hal ini yang terutama yang terpenting dalam hidup setiap saudara. Nah, kita lihat hari ini di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 17 dan 25. Saya baca yang tadi, saudara baca yang genap. Mari kita berdiri. Daud memukul kalah orang Filistin. Jadi saudaraku, di dalam terobosan ini atau breakthrough itu satu kemenangan yang besar. Dan ini di sini diceritakan dengan sangat mudah untuk kita pahami, sangat mudah untuk kita mengerti. Dan saya berharap ini diterapkan dalam hidup setiap saudara dan saya. Jadi bukan hanya mendengar lalu berlalu begitu saja. Mari kita baca. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. 18. Nah, saudara perhatikan, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu.
Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. 23 tadi ayat 19, sekarang 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu dan kita semua bisa memahami bagaimana Daud berperang, bagaimana Daud mengalahkan orang Filistin. Kita lihat yang berikutnya. Saudara, yang berikut ya. Saudara, master of breakthrough and victory itu Tuhan penerobos dan Tuhan itu pemenang. Tuhan itu penguasa jagat raya yang tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Namanya saja lebih tinggi dari setiap nama yang disebut di atas muka bumi ini sampai di surga. Dan namanya di atas segala nama. Namanya berkuasa di langit, langit itu tidak ada batasnya. Namanya berkuasa di atas bumi sampai ke dalam perut bumi, ya. Otoritas dan kuasanya, hikmatnya, kemuliaannya itu tiada taranya, tidak ada yang bisa menyamai. Keahlian, apalagi kepintaran, kecakapan, kesanggupan. Saudara, hanya dengan bersabda segala sesuatu tercipta. Yang paling unik adalah saudara dan saya, karena saudara dan saya itu tidak diciptakan by the order, tidak diciptakan dengan perintah, tetapi dibentuk dan dibangun. Dari apa? Dari tanah liat. Saudara, kalau yang lain itu dia hanya bersabda saja, maka semuanya jadi. Seperti itu. Jadi saudara dan saya ini diciptakan serupa, segambar, sepeta, hampir mirip dengan Elohim, hampir mirip dengan menurut mereka kita, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sepeta, segambar, hampir sama seperti Elohim. Jadi kalau lihat, makanya Yesus berkata, kalau kamu mau lihat Bapa, lihat aku. Karena Bapa dan aku adalah satu. Jadi yang dibilang Elohim, Yahweh, gambarannya mirip seperti saudara dan saya, manusia. Seperti itu. Nah saudara, dia sanggup untuk melakukan apa saja, apalagi kalau hal seperti ini. Ini sebenarnya perkara yang kecil. Tetapi Tuhan melakukannya. Oke, yang berikutnya. Nah, saudara harus percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang hebat. Tiada taranya,
tidak ada yang dapat menandingi kekuatan, kuasanya, keperkasaan, hikmatnya. Tidak. Karena dia adalah pencipta. Makanya Insinyur Niko membuat satu lagu. Aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku ajaib. Iya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Jadi kalau saudara sakit, itu tidak ada yang sulit buat Tuhan. Yang sulit itu adalah kita. Kita itu sulit diajak untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Hari-hari kita dipenuhi dengan persubutan. Hari-hari kita dipenuhi dengan kemarahan. Hari-hari kita mungkin juga ada dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi Pak Ronald saya suruh jemput, ternyata dia tidak datang. Sudah tidak apa-apa. Jadi seperti itu, saudara. Mari kita lihat yang berikutnya. Nah, ini saudara, ini yang harus saudara pahami dan saudara mengerti. Ada 6 hal yang saudara harus pahami untuk Tuhan itu bisa menerobos seperti Tuhan melakukan atas hidup Daud. Yang pertama itu adalah kekuatan iman. Iman yang teguh, iman yang kuat. Ini berbicara tentang percaya. Bukan hanya percaya di mulut, lalu pelan-pelan kita cari dukun. Contoh saja kalau ada HP hilang, saudara tidak langsung berlutut, lalu saudara berdoa, mungkin menyanyi satu lagu lalu saudara berdoa, Tuhan, HP-ku hilang, aku minta kalau boleh dikembalikan. Bisa saja Tuhan lakukan mujizat, dan HP itu kembali. Dompet hilang, seperti itu. Tetapi banyak orang tidak. Begitu HP hilang, dia langsung cari orang tua, cari opa kah, oma kah. Ada opa Manado, ada opa, ada nenek siapa, nenek Ambroben ya, seperti itu. Lalu mereka mulai putar. Nah, saudara, seperti itu. Jadi untuk lain kali tidak boleh ya, tidak boleh tidak beribadah. Memang Pak Ronald harus kita tolong. Jadi sebenarnya Pak Thomas sudah saya kasih uang, kamu beli bensin, kamu jemput. Harusnya Bapak tunggu sampai dia pakai baju, suruh berangkat. Kalau belum mandi tidak apa-apa, cuci muka saja tidak apa-apa. Saya sudah bilang, sudah tidak usah sudah. Dia bilang tidak usah sudah.
Tidak mau ikut? Ya, sama-sama tunggu Bang, sudah. Tadi sudah bilang sudah. Oke. Jadi iman yang teguh, iman yang hebat ini, padahal dia hanya seorang gembala. Gembala yang menggembalakan mungkin 2 atau 3, 4 ekor kambing atau domba. Tetapi Daud adalah orang yang bertanggung jawab. Sekalipun hanya kecil yang dipercayakan, tetapi dia tetap setia. Kalau ada musuh datang, maka dia akan berdiri di depan. Nah, laki-laki itu model begini, saudara. Cari, ya nona-nona kalau cari suami mungkin yang bertanggung jawab. Kalau saya dari sejak muda saya tanggung jawab. Apa saja yang diperintahkan kepada saya lakukan sejak umur 9 tahun. Saya tidak pernah tidak melakukan. Mulai dari bersihkan kandang ayam, mulai dari pompa bak, isi bak, air semua penuh. Lalu bersihkan area, itu semua saya lakukan. Lalu saya sekolah itu naik Mercy Kill, jalan kaki, karena jaraknya kira-kira 1 kilo dari sini. Ini kira-kira di kantor DPR sana sekolah. Nah, saudara, itu saya lakukan. Dan sejak saya muda, lalu saya bekerja, semua itu saya lakukan. Saya pintar, saudara. Walaupun saya belum percaya Tuhan, tapi saya percaya bahwa saya bisa. Kalau orang lain bisa, saya bisa. Tidak ada kata-kata yang saya tidak bisa, tidak ada. Kalau saya diajar jadi sniper, mungkin saya juga jadi sniper yang nomor 1. Tidak ada nomor 2 juga. Jadi saya berbicara ini benar. Saudara boleh lihat saya. Saya waktu sekolah di ketenaga kerjaan, sekolah KTU Turbin, sekolah ini PLTU, itu saya ditawar waktu itu. Saya dimintai uang. Ini menurut nilai kamu itu nomor 1, tapi kamu harus, ya biasalah ada upeti begitu. Tapi saya bilang, waduh saya tidak bisa kasih. Terus dia ngomong terus terang, kalau gitu saya geserin Pak ya, jadi bapak nomor 2. Saya bilang tidak apa-apa, tidak masalah. Saya punya pikiran saya bisa lulus saja itu sudah anugerah. Karena waktu itu saya sudah kenal Tuhan, saya sudah percaya Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu berperkara. Saudara, ini Daud dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Coba saudara lihat. Kalau ada yang bisa baca, tolong baca 1 Samuel 17 ayat 45. Bagaimana Daud itu menghadapi Goliat. Dia tidak dengan kekuatannya, tidak dengan kehebatannya. Saya tuh masih sering kadang-kadang saya mengandalkan kekuatan saya. Apalagi waktu saya diberkati, saya sering mengandalkan kekayaan saya. Seperti itu. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Elohim segala barisan Israel yang kau tantang. Haleluya, puji Tuhan. Puji
dia mendatangi itu dengan nama Elohim Yahweh, barisan tentara Israel. Kita tahu bahwa Daud ini orang yang punya kuasa, punya otoritas. Daud sudah diurapi waktu itu. Saudara dan saya juga orang yang sudah diurapi. Saudara dan saya punya roh seperti Daud. Ada kuasa yang akan bekerja. Dan kalau saudara dan saya itu percaya dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan sudah dinyatakan kepada setiap saudara dan saya dengan jelas. Mari kita harus punya strong faith, punya iman yang teguh, punya iman yang kuat. Jangan cengeng. Jangan saudara juga tidak setia, tidak berdoa. Karena pada waktu engkau diserang, engkau tidak akan punya kekuatan untuk menahannya. Mungkin sekarang tidak ada serangan, tetapi iblis itu selalu mencari kesempatan di mana saudara lengah, dia akan masuk menyerang saudara, masuk menyerang keluarga. Kita membentengi rumah kita saja. Banyak orang pikir cuma satu kali saya sudah cukup. Tidak, saudara. Saya ini pernah ada di markas doa profetik Indonesia. Itu setiap hari mereka itu mendoakan. Karena apa? Karena bisa dengan tiba-tiba mereka diserang. Serangan dalam bentuk apa? Penyakit. Serangan dalam bentuk apa? Kecelakaan. Saudara ini bersyukur, karena Bapak Gembala selalu berkata, roh maut, roh kecelakaan tidak berkuasa untuk jemaat. Ada yang kecelakaan. Tapi saya lihat ada gereja-gereja lain, ini di Jayapura ya. Sebentar pemudanya mati, ditabrak. Sebentar apalagi mati. Kita ini bersyukur karena apa yang kita imani itu yang terjadi. Strong faith, yaitu kuat di dalam iman, atau boleh kita katakan juga iman yang hebat, iman yang radikal. Itu yang dipunyai oleh Daud. Daud adalah orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Daud itu orang yang hebat. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara dan saya juga adalah orang yang dimurapi. Tatkala tetanggamu sakit, beranikah engkau berkata, bolehkah saya doakan? Kalau mereka yang non-Kristian, non-Kristen, saya akan berdoa dengan iman percaya saya, yaitu Yesus Kristus. Kalau orang sudah mau mati, saudara, didoakan tuh pasti mau, pasti mau.
doakan pasti mau. Nah, saudara, lakukan itu. Mungkin ke depan kita juga akan pelayanan ke rumah sakit. Mungkin tidak harus Bapak Gembala. Saudara cari jiwa. Karena domba itu yang melahirkan domba. Saya akan fokus untuk bagaimana membangun generasi. PPT yang ini nanti kita sebagian akan rubah menjadi bahasa Inggris. Lalu kita akan uraikan dengan bahasa Inggris. Jadi mungkin saya juga akan khotbah dalam bentuk bahasa Inggris. Sekalipun tidak panjang, tetapi makna orang bisa mengerti. Itu yang terpenting, dan orang melakukan. Kalau saya tidak pergi, anak-anak muda ini tidak akan pergi. Karena kita harus jadi pelopor. Harus pergi. Memang ada harga yang harus dibayar. Untuk pelayanan di sini, ya, kita akan bagi pelayanan. Kita akan atur. Kita tidak bisa tinggal dalam gedung ini, tidak bisa. Ada apa dalam gedung? Tidak ada apa-apanya. Saudara sudah begitu banyak diajar. Jemaatnya kan cuma ini saja kok. Diajar. Tapi saudara nyantol atau tidak itu saya nggak tahu. Karena sudah dari tahun yang lalu saya bilang catat, tahun yang lalu catat. Tapi tidak ada yang mencatat, tidak. Saya dulu tuh dari dulu saya muda sampai sekarang itu catatan itu satu tumpuk begini. Catatan Jerman. Mungkin sekarang ini saja saya agak malas, paling saya taruh di HP saja. Saudara, Daud mengalahkan Goliat itu mustahil, itu tidak mungkin. Goliat yang tingginya 2 meter lebih, orang raksasa. Sementara Daud itu kecil, masih kemerah-merah. Tetapi kekuatan, kuasa, otoritas, keperkasaan Tuhan itu ada dalam diri Daud. Dia tidak gentar sedikit pun, dia tidak gentar. Sama sekali tidak gentar. Makanya dia berani berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Elohim Yahweh semesta alam, barisan tentara Israel. Saudara, ini tidak main-main. Kemudian yang kedua adalah power of anointing, kuasa daripada pengurapan, daya atau kekuatan daripada pengurapan itu terus bekerja. Saya juga pernah diurapi, saudara. Waktu saya pertama bertobat itu, saya bertemu dengan pendeta John Hartman. Dan John Hartman ini yang mengurapi, yang menyanyikan lagu Sweet Anointing. Dulu di LCT, sekarang sudah tidak ada. Beliau sudah dipanggil Tuhan. Untuk melakukan satu pekerjaan yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidupmu, saudara, Tuhan pasti mengurapi engkau. Saya memang meneliti sekarang ini.
Setelah saya diurapi itu, saya bisa pelayanan dari kampung ke kampung, hampir seluruh biaknya. Supiori, Soek, kemudian Sapar Miope, sampai paling ujung Kiamdori, Modori, sampai Peloran. Hanya yang terakhir kemarin ada itu. Dan orang kenal saya di kampung. Itu tidak mungkin. Daerah-daerah yang dimana banyak setannya, saya datangi. Daerah-daerah yang terkutuk, tercemar, saya datangi. Sayur limpah, ikan limpah untuk Kabupaten Biak Numfor. Karena ada satu tindakan profetik yang kita lakukan. Dari sejak tahun 1999, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pengurapan 2 Samuel pasal 5 ayat 17. Atau ini saja, 1 Samuel 16 ayat 30. Tolong baca. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Iya. Jadi pengurapan itu, apalagi kalau sekarang saudara diurapi, saudara yakinlah dan percayalah bahwa saya adalah orang yang punya otoritas kerajaan Yahweh. Kalau saudara punya masalah, hadapi. Aku datang dengan otoritas kerajaan Bapa Yahweh Elohim. Amin. Amin. Itu segala urusan Tuhan akan buka jalan. Otoritas kerajaan Bapa Yahweh, kerajaan surga. Saya punya buku kerajaan Bapa Yahweh. Tunggu, kita punya kertas dulu banyak, bagaimana kita cetak, kita bagi saja. Supaya saudara tahu bagaimana kerajaan Bapa Yahweh ini ada. The history of Kingdom of Yahweh. Kerajaan Bapa Yahweh itu nyata. Kemarin waktu saya ketemu dengan Direktur Sekolah Alkitab Misi Internasional, dia waktu cerita Bible Navigation. Jadi seluruh Alkitab itu bisa diceritakan dalam tempo sekian menit saja, dia bisa cerita. Nah, kerajaan Bapa Yahweh sama. Kalau saudara baca, saudara pahami, kita bisa cerita. Memang buku ini dibuat hanya untuk kita para pendoa, tidak diperjualbelikan. Ada waktu ke depan kita akan undang hamba Tuhan ini untuk melayani di sini mungkin 2 hari dengan tema Bible Navigation. Jadi cerita tentang Yeshua Masiah itu sudah dikemas demikian rupa. Tinggal cerita saja, saudara ngomong, dan orang paham, orang mengerti. Saudara, pengurapan
itu yang membuat kita punya nyali. Pengurapan itu yang membuat kita berani. Saudara, kita punya nyali, kita berani. Nah, ini yang saudara harus mengerti. Jangan ke kamar mandi saja karena tempatnya gelap. Lalu saudara bilang, tolong saya dulu, kemana saya dulu. Tolong mau ke kamar mandi dulu. Aduh, cepat kali. Saudara, biasanya nona-nona, tetapi ada yang laki-laki juga penakut juga banyak. Nah, kenapa aku penakut? Pengurapan kita, pengurapan yang Tuhan berikan kepada kita, seperti Daud yang diurapi. Mengapa kita selalu ambil perjamuan dan pengurapan minyak? Sebenarnya itu adalah otoritas dan kuasa yang Tuhan sudah berikan. Mulutmu itu ada kuasa. Ada satu hamba Tuhan ajar saya, katakan bahwa hari ini sel-sel yang mati dalam tubuh itu diganti dengan sel-sel yang baru. Seluruh peredaran darah karena darah Yesus mengalir dalam tubuh itu menjadi normal. Semua plak-plak, semua kolesterol apa semua itu akan hancur dengan darah Yesus, darah Yesus Almasih. Katakan, saya terus katakan. Hanya cukup dengan 2 menit atau 3 menit setiap hari, maka kamu akan sehat. Saya punya pikiran begini, betul juga ya. Betul juga. Lalu terakhir engkau akan bilang tidak ada penyakit, tidak ada sakit penyakit yang membahayakan. Semua yang aku makan diberkati, tidak mendatangkan penyakit. Saudara, ada kuasa. Kalau 2 Samuel 5:17 tidak usah dibaca, itu ada tadi Daud diurapi menjadi raja. Kemudian yang ketiga adalah relationship, hubungan. Mazmur 119 ayat 164. Tolong baca. Saudara, relationship ini penting. Membangun mesbah. Daud ini 7 kali sehari dia memuji dan menyembah. Apa ya? Ya, tolong baca. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Iya. Dan Tuhan itu bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kita. Amin. Dia bertata di atas pujian umatnya Israel. Saya pernah bertanya, kenapa kok sampai 7 kali? Saudara, bukan alasannya karena Daud punya banyak masalah, bukan. Tetapi karakter Daud adalah seorang pemuji dan penyembah. Begitu dia bangun, dia langsung mengucap syukur. Dia memuji dan menyembah. Di dalam melakukan pekerjaan, dia memuji dan menyembah. Apa saja yang dia buat, yang dia lakukan,
dia selalu membangun hubungan, membangun mesbah. Maka tidak heran saudara, kalau dia setelah diurapi menjadi raja, musuhnya yaitu Raja Filistin dan orang-orang Filistin itu menyerbu dan menyerang dia. Tetapi Daud adalah orang yang sangat rendah hati. Dia tidak sombong. Sekalipun dia punya tentara yang kuat, punya tentara yang tangguh, punya tentara yang terlatih untuk berperang, sudah terbukti dan sudah terpuji. Tetapi saudara tahu, dia tetap datang ke Mesbah. Bertanyalah Daud kepada Tuhan Elohim, Yahweh Israel, akankah aku maju? Bolehkah aku maju untuk menyerang tentara Filistin? Dan Tuhan berkata, majulah, serahkan orang-orang Filistin kepada. Dan Daud maju dalam pertempuran. Orang-orang Filistin itu kalah. Itu ayat yang ke-19. Dia bertanya, akankah kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan. Dan Daud maju. Tidak dengan kekuatannya, tetapi tangan Tuhan menyertai. Dalam hidup saudara dan saya harusnya demikian, supaya tangan Tuhan menyertaimu. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dia tidak dengan kekuatannya sendiri. Mesbah itu penting. Mesbah keluarga itu penting. Kemarin anak-anak muda saya ajak untuk pujian penyembahan di sini. Ya memang itulah sebenarnya tipologi gereja. Gereja bukan selalu harus ada tampil di panggung. Bahkan gereja cenderung menjadi entertainment. Ada gereja-gereja besar yang melibatkan artis, dia pakai cara-cara bagaimana supaya orang senang, berubah menjadi entertainment. Orang memang senang, tetapi mereka tidak punya iman. Mereka tidak strong faith. Dan gereja itu sekarang mulai berguguran. Gugur. Karena ini direkam, jadi saya tidak berani berbicara. Gugur. Mereka punya penghasilan tiap bulan jutaan dolar. 1 tahun itu puluhan juta dolar. Berarti kan triliun.
tapi sekarang berguguran dan runtuh. Sementara kita mau melakukan satu event, mau melakukan satu kegiatan untuk satu pelayanan, seringkali kita tidak ada uang. Kita bergerak hanya dengan iman dan percaya, seperti Daud. Jangan saudara pikir pelayanan-pelayanan yang kita lakukan itu karena kita punya uang. Tidak, karena kita tidak punya uang. Tapi cuma kita berani bertindak dan berani bergerak. Orang melihat kita, mereka pikir kita ini punya toko, pengusaha, duitnya banyak. Tapi mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya tidak seperti itu. Saya sudah ambil keputusan bahwa toko sukses itu kita tutup. Saudara Kaleb dengan istri Deborah Agustina tidak akan buka usaha dia. Mendorong orang untuk berusaha, ya, kalau betul kita kasih modal, kalau betul. Tapi kita tidak. Kita mau melayani Tuhan. Waktu yang sisa ini, kita ini sudah golden night. Saudara tahu golden night? Kita ini sudah orang-orang malam, bukan orang-orang siang. Kalau Tuhan kasih umur kita panjang, itu adalah anugerah. Oke, yang keempat adalah bergantung kepada Tuhan. Depend on the Lord. Penting, 2 poin penting. Tadi yang pertama adalah orang Filistin sudah dikalahkan, tidak dengan kekuatan sendiri. Oke, berikut. Dan yang kedua, ayat yang ke-23. Jadi Daud ini tidak punya, dia tidak mau menggunakan strategi yang sama. Dia selalu bertanya dengan Tuhan di dalam melawan musuh. Dan inilah satu bukti bahwa Daud ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Daud ini mengandalkan Tuhan. Kitab Amsal itu berkata, ya, Amsal pasal 3. Libatkan Tuhan, akuilah Dia, ya, dalam segala lakumu. Dia akan meluruskan jalanmu. Itu Amsal 3 ayat yang ke-6. Saudara perhatikan ayat yang ke-23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, janganlah maju. Tadi yang pertama perintahkan majulah, tapi sekarang ini Tuhan bilang janganlah maju. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga kau menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau atau pohon balsam. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dan itu dilakukan oleh Daud. Dia tidak maju, tetapi membuat gerakan melingkar, menjebak musuhnya. Dan untuk yang kedua kali, orang Filistin kaget.
Orang Filistin punya pikiran, pada saat kita menyerang, maka pasukan Israel akan menghadapi serangan itu. Ternyata tidak. Justru mereka menyerang masuk, mereka tidak maju tapi mundur, tapi membuat gerakan yang melintang, mengepung mereka dari berbagai penjuru, dan musuh dikalahkan. Saya percaya bahwa penyerangan yang kedua ini, kekuatan Filistin pasti dilipat gandakan. Karena tidak mungkin dengan serangan yang pertama itu musuh tahu bahwa ternyata orang Israel tentaranya cuma sekian. Lalu mereka melipat gandakan kekuatan untuk menyerang pasukan Israel yang pada waktu itu dipimpin oleh Daud. Tetapi mereka sekali lagi kaget dan kecelik karena ternyata mereka bukan dihadang tetapi diserang dari berbagai penjuru karena sudah dikepung dari sisi kiri, sisi kanan, belakang, mereka diserang. Dan inilah kehancuran bagi tentara orang Filistin. Jadi di situ dikatakan sehingga mendapat menyerang dari berbagai jurusan. Di situ juga dikatakan, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah orang Filistin. Jadi kembali lagi penyertaan Tuhan yang hebat, dahsyat. Saudara, ada kalanya kita menghadapi persoalan, kita harus diam, duduk. Kita harus berdoa dan berpuasa. Karena doa dan puasa itu sangat besar kekuatannya. Yeshua HaMashiach sendiri berkata, jenis ini tidak dapat diusir jikalau tidak dengan berdoa dan berpuasa. Seperti itu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, inilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengikuti Bahtera, itu bulan September ditetapkan. Bulan Agustus dan September ini ditetapkan. Bulan Agustus ya, bulan September. Itu ada doa, puasa, sesuai dengan panggilan. Ada pilar, mempelai, tentara, lalu supranatural, dan lain-lain. Kalau engkau mau keluar dari masalahmu, ikuti. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Saudara bisa lihat, dan itu rahasianya adalah karena Daud ini orang yang tidak sombong, orang yang rendah hati. Ada satu hari di mana Daud ini sombong. Pasukanku hebat, pasukanku dahsyat, tidak ada kerajaan manapun yang dapat mengalahkan pasukan. Lalu dia mulai berkata, hitung pasukan itu, hitung semua pasukan itu, pasukan lembing, pasukan apa, semua hitung jumlahnya berapa. Dan disitulah Tuhan marah sama Daud.
Karena dia mulai sombong. Dan itu sebuah pelajaran. Kalau kita mulai sombong, jangan harap kau akan naik, engkau pasti akan turun dan hancur. Ada kan? Ya begitu ya. Oh, seperti itu. Dia pikir siapa yang bisa lawan saya lagi? Tidak ada. Dia mulai hitung pasukannya. Apa saudara pikir dia cuma dihitung? Tidak, pasti dihitung itu detail. Ada pasukan panah, ada pasukan apa, pasukan pedang, pasukan pedang, dihitung semua. Dan dia rasa bangga sekali. Disitulah kehancuran terjadi. Tetapi ini hanya pelajaran buat kita, untuk kita rendah hati, untuk kita tidak sombong. Amin. Puji Tuhan. Saudara, yang kelima, Daud tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dia tidak mencuri kemuliaan. Dia bisa saja berkata, oh itu karena saya, oh itu karena aku. Pokoknya semua saya dan aku semua. Tapi saudara lihat kan, perhatikan ayat yang ke-20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang-orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saudara bisa perhatikan dengan sesama. Daud berkata, Tuhan menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Dia tidak bilang aku ini hebat, tetapi dia Daud tahu persis bahwa Tuhan yang berperang bagi Daud, Tuhan yang menyertai dia, itulah kekuatannya. Amin. Karena percayanya. Strong faith, kekuatan iman, kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan melalui pengurapan. Itu yang membuat Daud hebat di mata dunia. Saudara, musuhnya semua gemetar, musuhnya semua takut. Ya, dia tidak berkata aku hebat, jago, strategi, tetapi Daud bilang Tuhan yang menerobos, bukan aku. Lalu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Tuhan itu penerobos, dan Tuhan itulah yang pemenang, bukan aku. Amin. Seperti itu. Dan yang keenam, dia taat tanpa syarat. 2 Samuel 5 ayat 25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Geser. Jadi semua musuhnya tidak berkutik, semua musuhnya dikalahkan oleh Daud. Saudara, karena coba saudara perhatikan. Tetapi Daud berbuat demikian seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia taat akan perintah daripada Tuhan. Saya diperintahkan Tuhan untuk menginjil. Dimanapun saya berada, saya harus menginjil. Saya kalau di rumah tuh saya gelisah.
Beritakan Injil. Mungkin kalau kita kunjungi rumah sakit, mungkin kita bisa buat cup itu kecil. Mungkin kita isi kacang hijau. Lalu mungkin diplester dengan alat itu. Kita punya alat. Siapa yang mau jualan sudah. Alat itu bisa dipakai itu yang untuk jualan es atau apa. Jangan jual 5.000, jual 3.000 saja. Tulis saja es teh 3.000. Kalau kau bisa laku satu hari 100 botol, 100 gelas itu sudah 300.000. Kamu bisa untung lebih dari 50%. Siapa yang mau kasih uang 150.000 buat kamu tiap hari? Hanya orang bodoh saja yang tidak mau. Kalau orang pintar pasti mau, orang bodoh pasti tidak mau kan. Nah, ini cuma bahasa saja. Bapak pendeta ini seringkali bahasanya bikin orang pusing. Bikin sekitar 3.000. Kamu bisa terima pesanan. SMP Subiati, SMP Angkasa, kamu butuh berapa? Di sana ada Kevin, ada siapa ini? Berapa? Masukkan situ. Es teh. Bikin. Ella bisa bikin dong. Juwita bisa bikin dong. Itu juga alat bisa dipakai setiap hari. Apa kita pergi kunjungi orang sakit dan bawa kacang hijau. Mau dimasukkan kulkas dulu juga bisa. Begitu. Kita bikin pagi ini masukkan kulkas, nanti sebentar sore kita kunjungan, kita ambil dari kulkas, baru kita bagi. Kita punya target. Kalau kacang hijau itu modalnya cuma 3.000, ya berarti kita buat berapa? Kalau buat 50 berarti itu nanti kita biayai. Tidak apa-apa. Kalau 1 bulan 4 kali saja kan cuma 600.000. Kita biayai. Nanti Bapak Gembala kasih uang. Bapak Gembala juga ada uang, bukan dari gereja ini, tapi dari pelayanan di luar. Bapak Gembala ada uang. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Apa yang kita bisa buat? Tetapi Injil harus diberitakan. Engkau harus katakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi. Apa persoalanmu mama? Apa persoalanmu bapak? Tuhan akan tahu. Mama maukah saya doakan? Ajak dia berterima Yesus pertama kali. Karena banyak orang yang sudah duduk puluhan tahun di gereja, dia belum terima Yesus. Dia belum terima Yesus secara pribadi. Buktinya apa? Buktinya hidupnya masih mabuk. Buktinya apa? Dia berzina. Buktinya apa? Dia main togel. Buktinya apa? Dia masih merokok. Buktinya apa? Dia bisa maki-maki. Dia bisa pukul istrinya. Istrinya dipukul. Memang istri kamu itu sarsak kan? Adakah yang begitu di sini? Di sini tidak ada, tapi di tempat lain itu yang banyak. Amin. Amin. Seperti itu. Nah, saudara, ini taat akan perintah Tuhan. Berusaha untuk menaati perintah Tuhan. Makanya Daud tidak terkalahkan. Makanya Daud itu menjadi orang yang sangat berbeda. Karena roh Tuhan tetap ada sama dia. Waktu dia berbuat dosa, dia berkata, Tuhan jangan ambil rohmu
Dia menangis, jangan ambil rohmu Tuhan. Dari hidupku jangan ambil rohmu. Karena dia tahu kalau roh Tuhan itu undur dari dia, habislah dia. Seperti itu. Dan Daud adalah orang yang paling gampang untuk minta ampun kepada Tuhan. Coba dalam kitab Mazmur saudara teliti, ada berapa kali dia berkata, Tuhan, dosaku kuberitahukan kepadamu. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Tuhan tidak memperhitungkan lagi pelanggaran-pelanggaran. Saudara, berapa kali Daud memberitahukan dosanya kepada Tuhan? Kalau kita seringkali kita tutupi, jangan ditutupi dosa itu, kasih tahu saja. Supaya kau dilepaskan, supaya kau dibebaskan. Kalau kasih tahu malu Pak Pendeta, aduh contoh malu sekali. Sebenarnya bukan engkau yang malu itu iblis kalau bisa kasih tahu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita deklarasikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, ini ada deklarasi. Kita naikkan pujian dulu. Mari. Aku
bukan karena kuat dan gagah kami, karena Roh-Mu, Bapa Yahweh. Kami mau punya mesbah seperti Daud, 7 kali sehari pujian menyembah-Mu. Biar hati kami berkenan di hati-Mu ya Bapa. Kami mau cari wajah-Mu sebelum kami membuat keputusan. Tuhan, kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu untuk diri kami. Terobosan pasti terjadi sehingga kami dapat